tua kita nunggu di alam kubur. Kalau kita nggak perbaiki dari sekarang, jangan pernah ngimpi saat kita besok mati anak kita akan mendatangi kubur kita. Kenapa? Hukum kausalitas akan terjadi, sebab akibat akan berjalan. Apa yang kita buat? Yang kita buat adalah batu nisan kebaikan. Hidupnya kita dinantikan, meninggalnya kita dirindukan. Orang Pak begini nih Pak, kalau orang yang asik ini kagak datang aja kita telepon, kemana aja sih lo kagak nongol-nongol. Lo pakai nelfon gua katanya minta rokok. Kan segitu doang ngapain. Tapi kalau orang yang kita gedek jangan kata nelfon, nongkrong. Ya bak sampahnya. Ini kan pergaulan sehari-hari, agak pakai dia. Namanya kita bergaul kan ada yang teman baru nyampe rokok dari yang badan ada. Nah ini mantepnya. Ada kerjaannya, lu agak merokok lagi ngurangin. Lah, mulai berhenti ngurangin rokok orang. Bebe, jadi makanya nih kita doain, ada doa biar jangkep. Kalau cuma sekedar umur panjang doang, agak sehat kan agak enak. Ya, sehat, panjang umur, duit banyak, lah jonjon dikit. Jonjon lu di tengah, mungkin udah. Ini panjang umur doang, sakit mulu, kita gegablek, lama mampus. Yang enak Pak, udah sehat, panjang umur tuh, duit banyak, temen banyak, udah ngapain? Bini nurut, kita kawin lagi ngasih dia. Cuma kan di ujung kayaknya ada berat itu. Di ujung ada berat sudah, ya, ada berat. Makanya kalau doa barang jangkep nih, sama kita untuk punya anak nih, doa biar jangkep, tahu jangkep, lengkap tersusun. Ya Allah, jadikan anak saya kedudukannya mantap. Dia cuma duduk doang, duit pada datang. Dijawab sama Allah, nungguin WC. Lah kan mintanya apa tadi? Kerjaannya duduk, duit datang. Itu ngapain tuh? Itu kan nungguin WC. Terus ngomong, kalau kerjaannya nungguin WC, ini doa salah terap. Itu doa salah terap nih. Kayak bocah, lepas lagi nikah nih, ditanya bapak moyangnya, lu udah bilangin kalau nyari perempuan mau jadi begini, agamanya fatwa bidzatiddin dari batiada. Agamanya dicari, lu ngapa cakep doang lu cari? Ya, aki-aki dia ngerti kata anaknya. Kalau pacaran bini saya susah, belangsak, saya doa insya Allah biar kata miskin jadi kaya, Pak. Kalau dia nggak baik, saya doa insya Allah jadi baik. Kalau mukanya jelek, saya berdoa bibir saya yang saya jelek aja kagak berubah. Kata bapaknya pinter juga loh, dan kata bapaknya dego, amin aja. Nah, jadi kita malam ini mendoakan, kalau kita doain almarhum mudah-mudahan ini terus-terusan nih, awal begini nih, terus-terusan. Nah, kita mau jadi ustaz, amin aja. Ya, ilah sampai kagak rasep diundang kan? Iya, ulang buat enteng ya. Kantong, kertas doang terbelakang sih pun. Lalu makanya ustaz nih pas udah habis di corona begini, budak badannya lengkar, gede. Lah kemarin masa corona, waduh, apalagi penceramah, ampun udah DP doang lagi baru lagi. PPKM para penceramah kantong mampet. Sampai ustaz di kampung romannya yang rawahan kagak ada pisang. Tetapi nggak begitu juga soal rezeki, ya enggak? Ustaz biar anaknya banyak, nggak ada yang gaji, anaknya berhidup. Ya, makanya nih kalau ngakurin rezeki, nama Ustaz kalah dah, dan pakai belagu, jauh dah. Ustaz nggak, dan Ustaz gue bingung dari mana. Kalau ngomong gaji, Ustaz dari gajinya, siapa yang gaji? Gak ada, langsung SK-nya, walaupun baru malam tengah malam baru nangis. Tapi sih agak ada yang datang udah. Makanya kalau gaji sama rezeki beda tuh. Kalau gaji mah, gaji nih, apa dagang, bos Pak ada dagang, itu ada takarannya. Kalau rezeki mah kagak ada yang nakar. Ini yang udah punya gaji, belum nyampe tuh gaji udah puyeng pala. Kontrakan belum, cicilan motor belum, sewa toko belum rezeki ya. Ya, duit belum kepegang udah ngomong lah ini kemana lagi sisanya ya. Itu orang punya gaji, tapi kalau orang yang punya rezeki kagak pakai mikir macam-macam, enggak. Ada, saya ingat banget kalau cerita ini. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah SAW, itu takut kaya,
Saya tanya sekarang nih, kalau kita pengen apa takut kaya? Biar kompak apa? Pengen. Udah kerja dagang apa dagang apa kali mau kaya? Bos lihat kali. Abdurrahman bin Auf lagi cerita nih Rasulullah. Nanti orang kaya masuk surganya belakangan. Wah, Pai langsung kaget. Haji Ike langsung kaget. Orang kaya nanti masuk surganya belakangan. Dengerin nih. Orang kaya masuk surganya yang duitnya ratusan miliaran, puluhan juta, surganya belakangan. Buat teman kayak kita nih, yang sampai kantong ambles banget, dompet sampai nomornya tipis banget, masuk surganya di luar. Tuh dia kan diangkat. Dia begini. Ada juga kita minta nih kadang-kadang nih kita nih, ada orang kaya pelit, kita omongin, jangan. Dia kaya doang pelit banget, doain. Siapa tahu pas kita doain dia rempengan lagi baik, kita kagak duit, dia bisa ngasih, kan enak. Kata Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah kalau begitu mendingan miskin saya. Dijual hasilnya semua, dijual, selesai. Ada kebun kurma yang busuk. Ini kebun kurma udah pada panen busuk, dibeli, diborong semua sama Abdurrahman bin Auf. Sahabat Rasulullah yang paling kaya itu miliarder itu yang sampai sekarang itu investasi hotelnya sekarang itu dipakai di Mekah, di Medina itu masih ada. Itu dipakai investasi yang dari hasil Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ngomong, kalau begitu saya masuk surganya belakangan, saya ngeri kalau kaya. Akhirnya apa? Korma busuk dibeli semua sama Abdurrahman bin Auf di Madinah. Kalau korma busuk, korma normal itu sekilo umpamanya 50.000, korma busuk dibeli 100.000 sama Abdurrahman bin Auf. Warga makin bingung, ini kenapa beli korma tambah mahal yang busuk daripada yang normal? Cuman satu, duit Abdurrahman bin Auf pengen habis, semadinah dibeli semua itu yang namanya korma busuk. Apa kata Abdurrahman bin Auf setelah dibayar? Alhamdulillah ya Allah, duit saya habis, saya jatuh miskin. Pengen miskin kan? Yang udah pernah ke bandara, coba lihat. Begitu kita masuk ke bandara dan pulang dari bandara, yang bawaannya banyak itu yang rada lama keluar dari bandara. Yang bawa tas tenteng doang, blorok. Kenapa? Nggak ada yang diperiksa. Kalau yang kopernya sampai 5, lah habis 5-5-nya dibuka dulu, periksa dulu. Nah itu orang susah yang begitu tuh. Kalau diperiksa, abang diperiksa yang barangnya ada. Kelar, udah nyampe nih, udah girang nih Abdurrahman bin Auf. Udah jalan-jalan jadi orang miskin. Hingga lama orang Mesir datang. Pengumuman kepada penduduk Madinah, siapa yang punya korma busuk, saya beli sekilo 200.000. Ada yang bilang nih, Abdurrahman, orang Mesir datang cari korma busuk buat obat. Di Mesir itu terjadi wabah penyakit, obatnya cuma korma busuk, dijual sekilo 200.000. Subhanallah, emang dasar urat kaya lah, kaya lagi aja. Uratnya ketahuan kan. Kalau orang urat kaya susah, ya ilah. Saya ngerusin kan, kalau ngomong soal miskin kaya jangan ngomong urusan duit, jangan. Yang penting kaya hati, yang penting kaya jiwa. Orang biar kaya, kalau hatinya sempit miskin. Mending kayak kita nih. Emang udah begini adanya. Ya orang kalau model kayak kita tawa aja lepas udah tuh tadi. Orang kalau susah tawanya bilang, pejabat ketakutan. Tawanya aja disadap. Pejabat tuh ngomong disadap, tawa disadap. Lagi tawa nih. Wah ini dia betul order tawanya kencangnya. Model kayak kita orang susah nih, kita nih tahu kecebat. Dia lagi nawin dirinya. Orang nanya nih sama Abu Nawas, Tuan, rumah saya sempit banget, bagaimana sih supaya gede? Gini, punya duit buat beli kambing, punya, beli kambing masukin ke dalam. Ini sih ngomong rumah saya sempit, ngapa dimasukin kambing lagi? Lu kan tadi nanya sama gua, kalau mau nanya ikutin, dibeli tuh kambing, set masuk ke dalam, ketemu lagi, bagaimana? Aduh, tambah sempit tambah bau. Terus bagaimana? Beli lagi ayam, tambah puyeng. Ini kan lu dengerin, lu nanya sama gua. Nih kadang-kadang kita begitu tuh, ongkoh nanya tapi ngelawan.
Kalau udah nanya kalau suruh A juga masukin tuh ayam. Gimana? Coba kaca. Udah beli burung. Ini udah beli burung. Masukin burung. Keluar tambah bengok di orang. Pas gak lama lagi, bisa harus bagaimana? Keluarinnya kambing. Keluar kambing, ketemu lagi bagaimana? Alhamdulillah legaan. Ketemu lagi. Keluarin ayam. Bagaimana? Ya Allah lega banget. Terakhir keluarin tuh burung. Bagaimana? Ya Allah, dalam enak banget. Udah kagak ada yang sempit. Apa kata Abu Nawas? Apa bedanya saat kau pertama kali bertanya kepadaku dan setelah aku beri jawaban, setelah hari ini kau lakukan, apa yang kau rasakan? Tidak ada perubahan. Hatimu lah yang membuat engkau menjadi sempit, hatimu lah yang membuat engkau tidak merasa besar. Rumah kita yang besar akan terasa sempit kalau hati kita sempit, tapi rumah kita yang kecil kalau hati kita besar terasa kecil juga. Sampai mau ngedari. Ya jadi buat kita nih malam hari ini nih, kita ketawa bukan berarti apa-apa. Kita girang. Girangnya apa? Bang Syahid sekarang malamnya lagi girang. Bang Syahid lagi girang dia. Anaknya modalin, anaknya bandarin tuh. Makan jeruk kita, makan apa? Kalau nggak ada asbab seperti ini, bagaimana orang bisa girang? Yang kedua lagi balik saya tegaskan, mari sama-sama. Umur kita ini nambah tapi akhirnya berkurang. Maka perbanyak amal-amal ibadah kita untuk bekal menghadap Allah. Kita nggak ada yang tahu nih mati, nggak ada yang tahu nih. Cuman kalau ditanya, saya yakin nggak ada yang mau sekarang mati. Bah, udah jambe. Kalau jambe nggak boleh jadi kunjung. Siap, jambe tenang aja. Insya Allah sehat aja Allah. Ya kita nggak ada yang tahu umur kita berapa. Cuman kata Rasulullah, amal ummati Siti dan Sabin, umur umatku kata Rasulullah antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum mayyitu dari dikit yang lewat dari 60 70. Kalau udah 70 kata Imam Qurtubi, itu kalau udah 60 nih umur, itu asisten malaikat hijaunya udah keliling aja tuh bolak-balik gitu. 60 kan. Jangan ada doang banget. Kalau 60 malaikat yang begini aja. Iya, nungguin waktu asisten. Ya kalau umur kita memang kagak ada yang panjang. Kalau umur Nabi Adam 1000 tahun, nah itu tinggi-tinggi dah tuh umur. Kalau potongan umur Nabi Muhammad, ya Allah, cetek umurnya nggak yang panjang, kecil semuanya, tingginya juga cuma segini. Nah, kalau sampai Allah panggil kita dengan keadaan mendadak tanpa persiapan, fitnah kematian itu amat sangat dahsyat. Tapi kematian itu nggak kenal umur. Kematian itu tidak kenal waktu. Yang kita pengen, kita sehat afiat panjang umur, matinya husnul khotimah. Lagi sholat kita mati, amin. Baca Quran kita mati, lagi sedekah kita mati, hadir di tempat haul, mati nggak ada lagi kesempatan. Kapan lagi minta pesan ya mudah-mudahan sih kita dikasih panjang duda ya, mana anak atur buat pada kawin, kesian mana jadi jomblo. Ini bukan jomblo, bukan perempuan gak ada yang mau loh. Ya udah dah, kesian bocah ini, kita baca Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan acara haul ini terus tiap tahun. Dan orang tuanya yang masih ada, makluminya ini biar pada sehat, keluarganya, abangnya, adiknya, ponak-ponakannya semua Allah kasih sehat, Allah angkat derajatnya dunia akhirat. Dan kita hadir malam hari ini, besok, lusa, bukan depan. Kalau yang ada orang tuanya pengen dihaulin, jangan nungguin punya duit banyak. Ini pesan saya, jangan nungguin kita kenal orang banyak, undang kiai banyak, jangan. Hari itu kita ingat orang tua kita meninggal, punya duit 10.000, sedekahin cari orang yatim dan fuqara, ngomong, ya Allah jadiin uang saya ini menjadi sebab untuk pahalanya untuk orang tua saya. Sanggup? Ya kencang, sanggup? Siap? Berkabul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alamin. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Lebih kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.